Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Tadi sempat bertanya kepada Dokter Elvira, tapi sebelumnya mungkin bertanya dulu nih kepada Dokter Lisda Naomi terkait demam nih dok. Apakah memang masih banyak nih masyarakat juga aware nih akan demam itu langsung datang ke vaskes pertama, dan kira-kira demam tipe apa nih dokter yang biasa terjadi? Oke, jadi kalau bicara soal demam ini sebenarnya unik-unik gitu ya dok ya. Kalau faktanya di lapangan yang ditemukan di vaskes tingkat pertama, terutama di puskesmas atau di klinik. Jadi biasanya justru terlalu cepat malah. Jadi kadang anak tuh baru demam malamnya dok gitu. Tetapi karena bundanya panik ya, sebagai orang tua, apalagi misalnya anak pertama nih gitu ya, atau masih kecil lah, masih balita gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita tanya dari wawancara medis, dia sebenarnya demamnya tuh baru semalam. Tapi paginya itu dia sudah langsung dibawa ke vaskes. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kita kan perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, dan juga butuh wawancara medis. Tapi yang jadi permasalahan kadangkala bunda-bunda ini justru langsung pengen cepat diberikan antibiotik. Padahal baru malam nih dok. Ini faktanya dok ya yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi bunda-bunda ini akan merasa lebih tenang kalau obat penurun atau pereda panasnya itu dibarengi dengan antibiotik justru. Gitu. Jadi ibu-ibu ini atau bunda-bunda tadi baru merasa anaknya akan sembuh gitu. Kalau misalnya kita jelas sih, karena tadi ada proses self limiting dok, itu kadang-kala masih ditolak oleh masyarakat bahwa ada mekanisme pertahanan, itu merupakan mekanisme dari tubuh kan, yang bisa saja sebenarnya virus kan kita tahu bisa self limiting disease kan dok gitu. Tapi para bunda ini biasanya dia tidak tenang atau kurang puas kalau tidak dibarengi dengan antibiotik. Kalau kejadiannya di vaskes sebenarnya itu banyaknya karena infeksi virus itu banyak dok. Misalnya dia memang benar batuk pilek, tapi dia tidak ada kecurigaan mengarah ke infeksi bakteri dok. Jadi misalnya karena infeksi virus saja, atau juga ada juga kebanyakan disebabkan dari GI tract atau dari saluran cerna, misalnya karena diare gitu ya dok ya, karena curiga memang mengarah ke infeksi bakteri atau amuba. Nah itu datang anaknya dengan keluhan demam. Biasanya sih itu kalau dari vaskes yang ditemukan. Baik, jadi memang langsung ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya nih kembali lagi dengan pertanyaanku tadi ya dokter Elvira ya. Sebenarnya berapa lama sih demam itu turun secara normalnya nih dokter? Oh ya, kalau kita mau menentukan berapa lama dia turun secara normal itu sangat tergantung sekali ya. Dia penyebab demamnya apa, terus kita sudah memberikan tata laksana apa gitu, sudah dikasih obat apa, sudah melakukan apa, itu sangat bervariasi antara satu orang dan orang yang lain, dan juga respon tubuh orang beda-beda kan, sistem kekebalan tubuh setiap orang juga beda-beda, jadi sangat berbeda sekali. Baik, jadi fokus pada tata laksananya ya dokter ya, bukan fokus pada kapan sembuhnya gitu ya dok ya. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali menjelaskan terkait demam pada anak. Nah, tadi kita sudah melakukan kompres, terus tidak menggunakan pakaian yang tebal-tebal, selimut yang tebal. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memenuhi makanan dan minuman, gitu ya, ayah bunda. Karena pada saat anak kita demam itu, gitu ya, dia memang membutuhkan metabolismenya meningkat dan butuh cairan yang lebih karena dia demam tadi ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau anaknya masih bayi, kita lanjutkanlah ASI eksklusifnya, lebih sering disusui gitu ya. Tapi kalau udah MPASI anaknya, kita bisa tambahkan, meningkatkan jumlah air putih yang diminum, kemudian makannya juga ditambah gitu. Kemudian pastikan air putih yang diminum oleh anak itu adalah air yang bersih, memang memenuhi kriteria air bersih, tidak berwarna, tidak berbau gitu ya. Kemudian terjaga mineralnya gitu ya, mineralnya terjaga. Kemudian yang terakhir kita berikan yogurt dan es krim gitu. Yogurt dan es krim ini sebenarnya sangat susah untuk kita aplikasikan di Indonesia. Benar sekali dokter. Karena yogurt dan es krim ini maksudnya di sini yang bisa bersifat seperti probiotik. Kalau di Indonesia produknya banyak yang kandungan gulanya tinggi seperti itu. Berarti bukan es krim yang dijual pasaran ya dok ya? Ya? Bukan. Nanti takutnya salah kaprah di sini. Benar sekali. Selanjutnya menjaga suhu ruangan ya, yang bisa kita lakukan.
bagaimana kita menjaga suhu ruangan supaya aliran udara di ruangan itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat juga. Kalau terlalu tidak ada aliran udara, justru akan meningkatkan demam. Kalau terlalu kencang, dia turun suhunya terlalu cepat gitu. Itu juga tidak bagus gitu ya. Kemudian boleh kita berikan hidupkan AC gitu ya di rumah. Kita boleh hidupkan AC. Setelah itu AC-nya ini kita setting senyaman mungkinnya dari anak kita gitu. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu dingin, jangan terlalu juga jadi tidak berfungsi, jadi panas gitu. Terus juga bisa pakai kipas angin, tapi jangan sampai AC dan kipas angin ini langsung mengarah ke tubuh anak kita gitu ya. Kalau seandainya ternyata anaknya ternyata kedinginan atau apa, ini bisa dimatikan terlebih dahulu AC maupun kipas anginnya. Selanjutnya istirahat cukup, ya pasti ya, karena pada saat demam, ayah bunda, anak kita itu metabolismenya meningkat. Jadi kalau seandainya dia tidak istirahat, nanti justru akan membuat dia tambah sakit seperti itu ya. Kemudian yang terakhir memberikan obat penurun demam ya, atau pereda demam, atau yang kita sebut dengan antipiretik gitu ya. Nah di sini kalau sudah usaha yang tadi sebelumnya sudah kita lakukan dengan maksimal atau dengan optimal, ternyata masih demam, kita bisa berikan obat pereda demam. Apa saja ini yang bisa kita berikan ya? Ada paracetamol, ada ibuprofen, ada metamizol atau chlorpromazine, tapi ini jarang digunakan lagi karena efek sampingnya gitu ya. Terus ini yang pertama paracetamol, mungkin ini sudah sangat familiar ya sama ayah bunda obat paracetamol ini. Bagaimana dosisnya? Dosis untuk paracetamol ini kalau ingin memberikan obat demam ini pada anak kita, dosisnya di 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Per kali beri gitu ya. Ini bisa diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Maksimal setiap 4 jam. Jangan sampai 3 jam langsung diberi, belum turun 3 jam diberi, itu justru nanti meningkatkan toksisitas dari paracetamol ini sendiri. Jangan sampai kurang, dosisnya jangan sampai lebih kurang ya. Saya sudah kasih paracetamol dok, tapi ternyata nggak turun, ternyata dosisnya kurang. Benar gitu ya. sekali. Nah, alternatif lainnya bisa ibuprofen ya. Ibuprofen itu dengan dosisnya 5 mg per kilogram berat badan per 4 sampai 6 jam juga ya. Nah, kapan nih demam harus kita waspadai? Tadi kan anaknya demam rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, terus setelah itu sudah kita berikan obat penurun panas gitu ya, ternyata nggak reda-reda juga, setelah 2 hari sudah kayak seperti itu ya, udah kita bawa aja ke fasilitas kesehatan. Atau ternyata nggak turun dan malah kondisi anaknya tambah buruk gitu, itu bawa segera ke fasilitas kesehatan. Atau anak itu demam, terus dia diare, terus tadi yang dijelasin dokter Rizda ya, ada tanda-tanda dehidrasi seperti itu ya, ada tanda-tanda dehidrasi, misalnya mulutnya kering, kemudian ada matanya cekung, nggak ada air mata gitu ya, kemudian kulitnya itu kayak turgornya jelek gitu ya, tanda-tanda dari pipisnya itu sedikit gitu. Jadi sehingga ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik. Atau yang lainnya, Dokter, dia demam. Mungkin sebelum itu dokter, pertanyaannya adalah dokter, kalau anak-anak atau mungkin bayi itu kan biasanya mereka ada minum susu juga nih dokter. Nah, untuk air putih sendiri itu berapa banyak sih untuk anak-anak, dan apakah itu bisa dicampur dengan air yang ketika kita kasih susu itu dokter? Apakah mungkin berbeda? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.